pagi sudah dikasih oleh Tuhan. Dan sungguh indah kita ada dalam rumah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita baru dari retreat dan kita dibekali oleh Tuhan. Kita melihat manifestasi dari Roh Kudus yang kita alami di sana, dan itu menunjukkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang real, kehidupan yang luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kita ada dalam suasana pencurahan Roh Kudus, sebab ketika Tuhan naik ke sorga 10 hari kemudian, maka Roh Kudus dicurahkan dan sudah dikasih oleh Tuhan. Gereja kita biasanya 10 hari kita adakan doa 10 malam, sudah dikasih oleh Tuhan, dan ada banyak manifestasi yang dialami. Tapi bagi kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Roh Kudus telah dicurahkan, telah ada dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan, dan kita celebrate setiap hari. Pagi ini saya ingin melihat sedikit tentang pekerjaan Roh Kudus sambungan daripada retreat yang lalu sudah dikasih oleh Tuhan untuk membekali saudara. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita baca mulai ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ke-37. Coba kita baca sama-sama kalau sudah ada di screen sini. John 7:37 to 39. In the last day, kita baca sama-sama itu sudah ada di depan sini. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink." Ayat yang ke-38. He that believe on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ayat yang ke-39. But spake he of the Spirit, which they had believed on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini Tuhan berbicara mengenai Holy Spirit yang diberikan, tetapi pada saat itu Yesus belum mati dan belum bangkit, jadi Roh Kudus belum diberikan. Tapi bagi kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Sementara diperingati oleh gereja Tuhan, dicurahkan di kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat ayatnya. Jadi bagi kita lihat ayat yang ke-38. Sudah lihat ayat 38. He that believe on me, as the scripture had, out of his belly shall flow river of living water. Nah, ini bagi kita. Jadi dalam kita shall flow, dikatakan shall flow rivers. Rivers ini jamak sudah. Jadi bukan cuma satu. Dari dalam, bukan dari surga. Sebab sumber telah ada di retreat. Kita sudah banyak mendengar bahwa dia telah ada tinggal dalam hidup kita. So, dalam kita punya inner man. Di sini katakan his belly. Dalam kita punya hati, kita punya spirit. Sudah dikasih oleh Tuhan. Out of his belly, dari dalam kita shall flow rivers. Jadi ini rivers berarti banyak. Sudah dikasih oleh Tuhan rivers of living water. Jadi dikatakan living water. Jadi dari dalam kita sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat mengalir aliran-aliran, maksudnya aliran air kehidupan dalam kita, mengalir aliran-aliran air hidup. Sudah di dalam kita
Yaitu termasuk deliverance, sukacita, dikasih dari dalam kita, bukan dari surga lagi. Sudah sadar kita hidup dalam dunia yang penuh dengan trouble, susah dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita lihat? Semua. Tapi Alkitab berkata ini living water, susah dikasih oleh Tuhan, itu tidak jauh, tidak datang dari surga lagi, karena dia telah ada dalam hidup kita. Sudah kita hidup dalam dunia seperti ini. Jadi kita menilai seseorang, kita menilai gereja sudah dikasih oleh Tuhan. Kita menilai kehidupan kita bukan dari luar, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu tidak menentukan. Sudah lihat begitu banyak gereja-gereja yang hebat, yang besar, tiba-tiba kolaps, sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak gereja-gereja yang besar, tapi lihat di dalamnya, orang-orang di dalamnya tidak strong, sudah dikasih oleh Tuhan. Masalah sedikit mereka kolaps, saudara. Baru saja terjadi di coronavirus. Begitu banyak orang percaya. Sudah. Mereka cari perlindungan, cari semua dari luar, dari mana-mana, saudara. Tapi mereka juga kolaps, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak pernah tahu, tidak pernah sadar apa yang ada dalam hidup mereka yang selama ini sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat juga di retreat. Sudah. Dalam retreat saya percaya, saya melihat bahwa Roh Kudus sudah bekerja dengan luar biasa, saudara. Cuma karena waktu aja, saudara. Tapi yang penting kita sudah lihat bahwa kehidupan yang real, bahwa benar ada manifestasi, ada demonstrasi, spirit and power, saudara. Saya katakan kalau saya mau tambah waktu, sudah dikasih oleh Tuhan, bisa kita under dalam power, because anointing so strong, kita under dalam power, bisa 2-3 jam bisa sampai pagi sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi dengan apa yang kita alami, kita lihat ada demonstrasi, ada manifestasi bahwa benar apa yang ada di dalam kita. Saya hanya ingin tunjukkan apa yang ada di dalam saudara itu real dan itu eternal, itu so powerful. Dan inilah kita hidup dalam dunia ini sudah dikasih oleh Tuhan. Saya hanya tunjukkan, tapi nanti kita akan lihat terus menerus dalam tempat ini apa yang saya mau bicarakan sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah akan lihat bahwa benar, bukan hanya di dalam saya hanya tunjukkan kepada saudara, sudah dikasih. Saya hanya demonstrasi kepada saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak saya melihat Tuhan bahwa Tuhan mau kerjakan di saat itu. Cuma memang kita waktu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan dia sampai pagi. Banyak orang under dalam power sudah, termasuk gereja kita yang buat 2 malam-malaman bisa sampai pagi sudah dikasih oleh Tuhan. Sampai dia pulang ke rumah sudah penuh dengan air mata. Dia under dalam power sudah bisa dalam 1 minggu sekalipun sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa real ini kita hidup dalam dunia yang seperti ini, saudara. Nah sekarang sudah di dalam kita dikatakan reverse. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan tinggalkan kita dalam dunia ini untuk reverse ini aliran kita alirkan kepada dunia ini. Mungkin kepada lonely heart. Sudah dikasih oleh orang yang lonely, tetapi ketika dia menerima akan aliran ini, sudah dikasih dia menerima sukacita dan kebahagiaan. Terlalu banyak tempat-tempat yang kering, yang sungai-sungai kering sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika 15.000 atau 10.000 orang lebih, 5.000 orang laki-laki di hadapan Tuhan, Tuhan berkata kalau mereka suruh pulang, mereka akan rebah di jalan. Karena sudah 3 hari mereka mengikut akan Tuhan di dalam perjalanan Tuhan itu. Mereka ada rebah di jalan, tapi beri mereka makan. Tuhan puaskan mereka, sudah dikasih oleh Tuhan. Ternyata dunia ini kering, sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak mampu untuk memuaskan kita, tidak mampu untuk menolong kita. Tapi sudah di dalam gereja Tuhan, di dalam orang percaya sudah, maka ada eternal, dikatakan tadi ada eternal, sudah river dalam hidup kita, dalam masa COVID, dalam masa kering, dalam masa politik krisis, maka itu tidak akan pernah kering, saudara. Tapi mengapa tidak bisa mengalir dalam hidup kita? Karena lack of knowledge. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya pikir Kristen, ya Kristen sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa God kita eternal. Dan apa yang dia deposit dalam hidup kita eternal sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bilang di luar tidak menjadi ukuran. Lihat aja Goliat dengan Daud. Goliat besar, lengkap dengan armor. Tapi Goliat kecil. Tapi siapa yang menang? Ukuran di luar dilihat manusia. Baru-baru ini saudara lihat aja di YouTube. Di YouTube
Ada seorang dokter, dia ingin bunuh diri, tapi dia bawa istri dan anak duanya masih kecil. Orang India, dokter yang sudah berhasil. Dan dia mobil Tesla, bersyukur Tesla dia bawa. Karena dia bawa itu Tesla, dia kasih jatuh di jurang sudah, di pinggir pantai. Batu-batu di bawah sudah dikasih oleh Tuhan. Jatuh, dokter ini istrinya sama anak dua kecil. Orang India ganteng lagi sudah. Lihat aja, masih ada di berita sudah. Tapi tidak ada yang mati sudah. Tidak ada yang mati karena jatuh, kelihatan mobilnya hancur, tapi rupanya Tesla punya safety sudah dikasih oleh Tuhan, bagus. Dan biasanya kalau jatuh begitu terbakar. Biasa kalau jatuh begitu terbakar, tapi Tesla kan ada bensin, jadi dia punya safety, jadi nggak ada yang mati sudah. Tapi dia just murder, suaminya papa dan anak ini just murder. Karena apa? Dia ingin bunuh diri, dia bawa istri dan anaknya. Tapi bersyukur dia bawa Tesla, nggak ada yang mati sudah. Jadi sudah punya Tesla, sudah dikasih oleh Tuhan, safety-nya bagus. Tapi kalau istri minta beli Tesla, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau istri minta beli Tesla paksa, berarti dia sudah feel comfortable dengan suami. Dia takut, karena ini peristiwa nyata sudah dikasih oleh, bukan saya katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Saya cuma bergurau sedikit, tapi ini satu kisah nyata. Bukan dari luar, seorang dokter berhasil sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat, tidak ada something, tidak ada kekuatan di dalamnya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita orang percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat apa yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk menghadapi dunia ini. Dalam hidup kita ada apa? Ada deliverance, ada healing rivers yang mengalir buat kita dalam rumah tangga kita, mengalir kepada orang lain. Kalau kita tahu sudah dikasih, dan sumber yang tidak pernah prosperity termasuk sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi mengapa banyak orang tidak tahu dan tidak alami? Coba kita lihat dari dalam kita mengalir, dalam kita, di dalam kita, what the life sudah kita hidup dalam dunia seperti ini. Alkitab berkata kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita sudah dikasih flow rivers of living water. Jadi tidak cari dari tempat lain, sudah dikasih oleh Tuhan. Coba sudah dari dalam kita. Saya ingin bandingkan, sudah lihat di dalam Injil Markus, cukup dalam bahasa Indonesia saja. Markus 7 mulai ayat yang ke-21. Markus 7 ayat yang ke-21. Supaya sudah tahu, kita punya knowledge sedikit. Kemarin saya mau bicara sedikit tentang anointing yang sedang bekerja. Markus 7 ayat yang ke-21. 7:21. Sebab dari dalam, dari hati orang, sudah beribadah, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan lain dari hati orang. Ayat yang berikut 22. Persinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terus ada ketiga. Semua hal-hal semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lihat di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab saya dikatakan bahwa hati manusia penipu adanya. Dan Alkitab berkata dalam hati manusia keluar semua hal-hal yang kita baca, yaitu evil. Tapi saudara tahu bahwa ini hati yang belum dibaharui. Saudara, spirit yang belum lahir baru, yang semua tadi, sehingga hati manusia itu licik. Jadi hati yang belum lahir baru keluar semua ini. Tapi bagaimana orang yang sudah lahir baru? Kemarin di retreat kita sudah melihat bahwa ketika kita percaya, maka Tuhan sudah remove semua itu. Akan sakit, penyakit, sickness, disease, dosa, remove dalam hidup kita. Sebab orang belum lahir baru, saya cuma menjelaskan sedikit. Orang yang belum lahir baru sudah dikasih oleh Tuhan, dia ada dosa dalam hidupnya, dia berbuat dosa. Jadi semua ini ada dalam hidupnya dan dia buat itu manifestasi dalam hidupnya. Sudah, ini orang yang belum lahir baru. Tapi ketika kita lahir baru, sudah dikasih oleh Tuhan, kita lahir baru, maka itu sudah remove dalam hidup kita. Kita new creation, kita righteousness.
Jadi semua yang kita baca ini bukan lagi dari dalam kita, karena orang berdosa, karena dia berdosa, dia berbuat dosa. Tapi ketika kita yang lahir baru, maka saudara, dosa itu dari luar. Ini dari luar, melalui senses kita. Dan kita punya mind, kita punya soul, adalah pintu untuk masuk. Jadi apa yang kita baca dalam Injil Markus ini sudah dikasih oleh adalah dari luar. Saudara, masuk dalam hidup kita melalui kita punya senses. Saudara. Dan sebab itu kalau kita biarkan, Alkitab berkata jika dosa itu telah mengandung apa yang kita lihat di ayat ini, maka dia melahirkan maut. Karena kalau kita biarkan dominion untuk kita punya spirit, dominion hidup kita, maka itulah yang keluar dalam hidup kita. Walaupun kita orang sudah lahir baru, walaupun kita orang Kristen, jika itu datang dari luar dan dominion hidup kita, maka itu semua yang keluar sebagai orang percaya dalam hidup kita. Tapi sudah positifnya dalam hidup kita, bahwa karena itu dari luar kita bisa tolak. Kita punya otoritas, kita punya power. Kalau kita berdosa, tidak ada power terhadap kita. Sakit penyakit tidak ada power terhadap kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa semua yang kita lihat itu tidak ada power, karena kita punya otoritas, punya power. Sebab itu kalau orang yang hidup dalam dosa, maka itu pilihannya, bukan pilihan Tuhan. Oh memang, saya lemah. Sudah, mengapa orang saya lemah? Dia lemah karena apa? Lack of knowledge. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak bisa keluar dari ini. Tuhan beri dia power, otoritas, God Almighty yang punya power heaven and earth tinggal dalam hidupnya. Tapi mengapa sudah dikasih? Dia hidup sakit-sakitan, dia hidup dalam masalah, dia hidup dalam kemiskinan. Apakah Tuhan? Tuhan izinkan? Bukan Tuhan izinkan, itu pilihan. Sudah dikasih. Kalau kita hidup dalam masalah, itu pilihan akan hidup kita. Karena Tuhan kasih power, otoritas sebagai new creation untuk kita tolak, untuk kita destroy akan hal itu. Jadi sudah mulai mengerti, kalau kita hidup pun sakit-sakitan, itu pilihan susah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita dan kita tahu. Nah itu saya cuma ingin bagikan sedikit, karena sudah lihat bahwa hidup ini pilihan. Kalau saudara pergi sebagai new creation, kalau saudara mau pergi neraka nanti, itu saudara punya pilihan, bukan karena Tuhan. Tuhan sudah tentukan saya masuk neraka, Tuhan sudah tentukan masuk surga. Tidak, itu pilihan karena Tuhan berikan kita kehendak bebas. Tapi ingat, Tuhan selamatkan kita. Kita berjalan dengan power dan otoritas daripada Tuhan. Tidak ada noda-noda dunia ini yang tidak kita bisa bersihkan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita punya power dan punya otoritas dalam hidup kita. Saudara, saya hidup dalam masalah, itu pilihan. Bukan saya pilihan, memang saya lemah. Saudara katakan begitu. Itu karena apa? Sudah tidak punya knowledge. Sebab itu kita mendengar, kita mendapat knowledge dalam tempat ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah sekarang saya punya knowledge pada saudara yang ada dalam hidup sebagai new creation, yang sebenarnya itu apa? Dari dalamnya flow rivers of living water di dalam kita. Kalau Alkitab katakan di dalam kita, adalah di dalam kita. What the life kita hidup dalam dunia ini, karena sumbernya living water telah ada dalam hidup kita. Alkitab berkata air yang mengalir dari tahta Allah. Sudah dikasih, kemana saja dia pergi, maka ikan-ikannya sehat. Pohon-pohon tumbuh di pinggir kiri dan kanan, daunnya tetap hijau, ada pertumbuhan, dan daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Coba lihat, itu sungai yang mengalir tahta Allah dalam kitab Yeskiel. Di mana saja dia pergi, maka semua ikan hidup. Susah dikasih oleh Tuhan. Nah Alkitab berkata sumber telah ada dalam hidup kita. Itu living water. Nah sebab itu saya mengajarkan bagaimana saudara kita put to work, kita activate di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Saudara, karena kita bukan victim daripada virus, daripada sakit penyakit, bukan victim daripada kemiskinan, bukan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana itu activate? Mari saya nambah ayat dalam hidup sudah lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, kita ayat yang kita kenal bersama dengan baik. Kita lihat ayat yang ke-19 ayat yang kita baca. Bahasa Indonesia juga ya. Perbuatan daging telah nyata, percampuran, kecemaran, hawa
Ini flash. Kita akan dalam roh, bukan dalam flash lagi. Ayat yang berikut. Ayat yang ke 20. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Terus. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Saudara, ayat yang berikut, saudara. Ayat yang ke kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau saudara sudah lahir baru, anak Tuhan, orang percaya, dan saudara berbuat itu hal dari ayat 19 sampai 21 ini, maka sudah dikasih oleh, karena kelemahan pasti dalam hati ini salah. Dulu tidak pernah saudara salah. Kenapa? Karena saudara belum new creation. Salah. Karena kelemahan. Karena itu flesh. Sudah. Apa kita buat itu kita hilang keselamatan? Belum. Kita tidak hilang keselamatan. Kalau semua itu dominion dalam hidup kita, maka sudah itu semua yang menjadi kita punya nature nanti. Sudah. Tapi sudah lihat bahwa ini hidup lama sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita buat, kita tahu. Sebab itu sebelum kita buat, kita bisa tolak sesuatu dikasih oleh Tuhan. Kita punya power karena ada resiko akan semua itu. Nah, kemudian saudara, ayat yang ke-22 sudah lihat. Jadi kita punya power, saya punya otoritas, kita pakai dalam segala hal. Ayat 22, 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, baca terus ayat yang berikutnya. Kelemah lembutan, penguasa diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara bisa lihat, what the life, kehidupan, hidup apa sebagai kekristenan. So beautiful, kita punya enjoy life. Karena ini semua, kembali dalam ayat 22, ini semua telah ada dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi, saudara-saudara, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah bencana, saudara, di tengah-tengah topan sedang datang, ini semua telah ada dalam hidup kita. What the life kita hidup dalam dunia ini, dalam segala circumstances. Lihat, tetapi buah roh apa buah daripada Roh Kudus? Yesus berkata, I am the vine, you are the branches. I am the vine, you are the branches. Jadi yang berbuah mana? Branches. Yang berbuah adalah apa? Adalah dia punya branches, dia punya ranting-rantingnya. The vine tidak berbuah, dia subur. Sama. Ini bukan buah daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada, dia subur. Tapi yang mengeluarkan buah ini kita, telah ada dalam roh kita. Bisa juga dikatakan oleh Roh Kudus karena apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. He who joined to the Lord become one spirit with him. Jadi satu. Jadi karena Roh Kudus ada dalam hidup, sumber itu ada dalam hidup kita, sumber living water ada dalam hidup kita, maka yang mengalir adalah air kehidupan, bukan air yang mematikan, yang membuat orang suffering, yang membuat orang down, tapi air kehidupan. Dan ini telah ada dalam hidup kita in all circumstances. Sudah dikasih, ini telah ada dalam hidup kita. What the life kita hidup. Jika kita tahu, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah kasih so powerful? Di tengah-tengah pandemi, sudah hidup dalam kasih. Di tengah-tengah bencana, wow, I walk in love. Alkitab berkata, passes knowledge. Sukacita, ada, damai sejahtera. Kita tidak tunggu dari surga. Di tengah-tengah tidak ada sukacita dalam dunia ini. Karena Christ demi Christ, crime demi crime. Tapi sudah dikasih oleh, ini tidak pernah hilang. Tadi pemimpin sudah katakan, ini eternal, ada dalam hidup kita, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Di tengah-tengah sudah keadaan yang genting, yang tragis sekalipun, maka ini tidak pernah hilang dalam hidup saudara. What the life kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat kehidupan kekristenan. Wow, hanya ada dalam hidup kita, tidak tunggu dari surga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau ada dalam hidup kita, wow, hidup yang luar biasa, activate dalam hidup kita, dalam segala circumstances, sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Kita hidup di dalamnya. Amsal Sulaiman pasal yang keempat, sudah lihat ayat yang ke-22.
Yang kemarin saya berbicara Amsal Sulaiman, pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Boleh dalam bahasa Inggris. Proverb 4:22. Dalam bahasa Inggris. For there are life to those who find them, and health to all their flesh. Nah, ini sudah dikasih oleh Tuhan, bicara tentang firman. Kita temukan, jadi revelation. Kita temukan revelation datang dalam hidup kita, maka sudah kita berkata life. Supaya air hidup, life. And health, cure to all their flesh. Kesembuhan dalam seluruh tubuh kita. Saudara, luar biasa. Kemudian saudara, ayat 23, saudara lihat. Keep your heart. Tadi kan kita lihat. Karena apa yang ada dalam hidup kita sudah lihat. Keep your heart with all diligence. For out of its spring. The Isus. Bukan cuma Isus of life. Jadi saudara, melalui revelation firman Tuhan yang sudah dapat di tempat ini, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa itu yang menyebabkan dia aktif. Karena firman Tuhan adalah manual Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dengar, kita baca, maka membuat itu living water, itu buah-buah roh dalam hidup kita, dalam segala circumstance. Dia come alive, dia hidup dalam hidup kita. Sudah melalui revelation dari firman Tuhan, for out of its spring issues of life, bukan death, bukan ketakutan, saudara, bukan kecelakaan. Yang orang bagaimana celaka, bagaimana kalau virus datang mati, bagaimana penyakit tiba mati, tapi yang keluar life. Dokter katakan dalam 1 bulan engkau akan mati karena ini sudah kronis, tapi yang keluar dari dalam hati adalah life. Dan dokter akan lihat, wow, hanya life yang ada. Saudara, sudah luput dari semua itu. Dalam segala report, circumstances, maka yang keluar hanya life. Karena firman Tuhan, revelation datang dalam hidup kita, itu aktif. Apa yang ada dalam hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berfirman itu seperti pedang yang bermata dua. Sudah, yang datang di pikiran, di hati kita, dan seluruh kita punya flesh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini kehidupan kita. Bukan satu hal yang luar biasa, saudara. What the life kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Keep your heart. Jaga hati kita punya hati. Karena dari dalam kita, ya jaga jangan dari luar tadi. Sudah. Yang mau mengotori apa yang ada dalam kita, dan dominion apa yang ada dalam kita, dan yang keluar saudara hal yang evil thought kita berkata yang kita baca tadi dalam Markus 7. Tapi kalau kita kita punya hati, karena ada something precious, ada something berharga, ada something eternal, ada something yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang genting sekalipun. Saya hidup dalam divine life. Saya hidup dalam divine health. Saya hidup dalam divine prosperity. Karena itu divine yang ada dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita berkata, barang siapa yang percaya kepada, seperti apa yang kitab suci katakan, sudah dikasih oleh, maka dari dalamnya sudah dikasih akan mengalir. Bayangkan itu air itu mengalir. Kalau kita lihat dia mengalir, maka dia akan drive out semua yang kita baca tadi di Markus ayat 7. Akan semua yang evil datang dari dunia ini, termasuk kemiskinan, termasuk sakit penyakit, termasuk masalah, dia akan drive. Sudah dikasih oleh, karena dia mengalir. Sudah dikasih oleh dalam hidup kita. Telah ada dalam hidup kita. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat sedikit what the anointing do in our life. Untuk hari-hari ini. Ada banyak, tapi saya cuma melihat beberapa hal sudah dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus telah ada, maka itu anointing telah ada dalam hidup kita. Coba saudara kita membaca dulu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. 2 ayat 27. 1 John 2 ayat. But the anointing which you have received from him
abide in you. Ini semua yang kita lihat in you. Jadi kita lihat, tadi kita sudah lihat apa yang ada dalam kita lihat banyak waktu di retreat. Dan dikatakan bahwa the anointing which have you received, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sudah dikasih oleh, sudah abide, tinggal, dia make a home dalam hidup kita. Itu anointing. Nah kita tahu itu anointing break the yoke. Yoke apapun dia bisa break. Kita lihat banyak deliverance, kesembuhan, dan setan tidak bisa tahan di dalam anointing itu. Dan telah ada dalam hidup kita. Dari setiap kita anointed, sudah dikasih abide in you. And nanti saya berbicara dia punya ayat berikut, tapi di ayat yang di bagian yang pertama dulu. Karena ada banyak itu anointing do dalam hidup kita, dan dia teach dalam hidup kita. Sudah itu anointing abide dalam hidup kita. Apa yang Alkitab katakan tentang itu anointing? Sudah lihat Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-10. Mazmur 92 ayat yang ke-10. Psalm. Saya tidak mau berbicara panjang, tapi saudara sudah perhatikan ini yang sedang bekerja. Mazmur 92 ayat yang ke-10, 10. But my horn you have exalted like a wild ox, and I have been anointed with fresh oil. Sudah dikatakan I have been anointed with the fresh oil. Dalam bahasa asing dikatakan baulam. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah bisa baca dalam bahasa aslinya. Atau dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan. Ada diterjemahkan negatif, yaitu confuse atau mix. Nah ini yang setan pakai, saudara. Karena Alkitab berkata dia anointed cherub. Dia buat banyak orang confuse. Nah itu yang sedang terjadi di hari ini. Tapi sudah di arti positif ini sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu overflow. Sebab ini yang Tuhan berikan kepada Lucifer, tapi dia corrupted. Dia buat confuse, dia mix. Tapi ini katakan overflow. Jadi 1 Yohanes tadi katakan bahwa anointing yang ada pada kita sudah itu overflow. Dan di sini katakan Tuhan anointed with the overflow, fresh oil. Sebab itu ada orang terima fresh anointing, terima fresh anointing. Bisa juga mereka pakai kata itu, tapi sebenarnya sudah anointing itu fresh anointing telah ada dalam hidup kita. Sudah lihat pada masa COVID ada orang yang kerja satu karena sudah ditahan di rumah sakit, itu perawat-perawat, karena saya lihat di rumah sakit di Cina yang banyak, karena sudah pakai mask double harus tinggal di situ 1 kali 24 jam karena terlalu banyak orang yang datang dan mati sudah mereka di situ, sampai mereka banyak perawat dokter pun yang mati sudah karena mereka telah kehabisan tenaga sudah. Mereka sudah tidak kuat lagi. Nah, tapi saudara perlu tahu ini anointing yang ada dalam hidup kita itu overflow. Jadi buat kita fresh. Nah, dan sedang bekerja di sini. Buat saudara awet muda juga. Sudah dikasih fresh. Seperti Caleb sudah dikasih oleh Tuhan. Dia bilang, berikan ini gunung ini. Padahal sudah dikasih oleh Tuhan, dia sudah 85 tahun. Tapi dia katakan, kekuatan dia masih seperti 40 tahun lalu. Sehingga dia fresh sudah. Dia strong. Dia bilang, saya bisa take care akan ini mountain. Untuk saya punya family. Sudah, untuk saya punya suku. Saya bisa take care. Kenapa? Dia berkata, kekuatanku masih seperti 40 tahun lalu. Nah ini saudara, wordnya akan ini anointing dalam rumah Tuhan. Saudara, dan anointing ini sedang bekerja di tempat ini ketika kita dapat knowledge. Saudara,
Sudah akan beda dengan orang lain. Kenapa? Bukan dari luar, karena dari dalam saudara. Alkitab berkata telah abide dan bekerja, yaitu fresh. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu pada waktu saya berdoa dan taruh tangan kepada saudara, maka pull out, maka sudah akan lihat itu anointing. So wow, fresh. Kenapa saya bekerja 1 kali 24 jam? Karena harus, tapi saya fresh. Sebab begitu banyak orang college pulang di rumah terus katakan, oh saya seperti ini, oh saya begini, susu di kasur karena terlalu capek. Tapi ini ada dalam hidup saudara, ini ada dalam gereja Tuhan. Saudara bisa do more daripada orang dunia ini. Karena apa? Anointing telah abide. Dan anointing itu kata lain juga adalah overflow. Saudara dalam hidup kita, yaitu anointing ini. Saudara bisa lihat di dalam kamus Storm Concordance sudah dikasih. Dan yang kedua, sudah lihat tentang anointing ini sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-14, 28 ayat yang ke-14. Ini wordnya anointing yang sedang kita buat manifest, demonstrate di tempat ini, dan sudah akan alami karena realnya akan kehadiran daripada Holy Spirit. 28 ayat 14. Yeskiel 28, 28, 14. 28, 14. 14. You are the anointed cherub who cover. I establish you. You work on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of the firestorm. Saudara melihat bahwa ini Lucifer, kehadirannya di surga, Tuhan anointed dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan dia cover akan Tuhan punya tahta. Dia penuh dengan keindahan. Itu anointed yang dulu dalam hidupnya akan Lucifer, saudara. Dan dia katakan dia berjalan di tahta Tuhan situ, yang di sana ada firestorm. Sudah bisa dalam kitab Wahyu. Tapi yang sudah melihat bahwa dia anointed, dia so beautiful, saudara, untuk cover. Yang I establish you in the holy mountain of God. Nah, ini kata anointed di sini atau anointing sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu katanya mimsak. Sudah mimsak. Kata mimsak, yang itu Tuhan punya, dan Tuhan anointed dia dengan mimsak anointing. Ini yang kepada Lucifer, tapi ini Tuhan punya, ini anointing sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kata mimsak yaitu stretch. Saya ada catat ini sudah dikasih oleh Tuhan. Outstretch wing. Outstretch wing. Seperti ada satu peristiwa di mana ayam, pada waktu ada rumah terbakar, mereka temukan ada induk ayam, dia ada taruh di bawah sayapnya itu anak-anak, tapi induk ayam ini sudah mati. Tapi waktu diambil induk ayam sudah mati, dibawa ke paknya, sudah dia ada lindungi anak-anaknya yang belum mati, yang tidak mati, sudah dia ada lindungi anak-anaknya. Jadi itu dia punya wing, dia punya sayap untuk cover. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, Tuhan bawa mereka, Tuhan dukung mereka di atas sayap Raja Wali. Jadi bicara tentang kekuatan, tentang protection. Ini yang anointing yang ada dalam hidup saudara. Kalau saudara yang yaitu protection. Tuhan protect saudara dengan Tuhan punya anointing. Kalau saudara tahu ini, maka saudara dikasih oleh Tuhan dalam segala circumstances, saudara tidak akan takut. Singa saja datang, cari Simpson, dia cuma tangga dan dia robek. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia begitu boldness. Karena anointing ini buat kita different. Di tengah-tengah bahaya, kenapa kita different? Semua orang ketakutan, semua orang lari. Kenapa saya berbeda? Karena itu anointing yang ada dalam hidup saudara, yang protect saudara. Ini bicara tentang protection saudara.
Nah itu sayap bukan hanya protect kita di San Bernardino, tapi itu sayap karena itu Roh Kudus dia bisa kembangkan kepada seluruh universe. Karena so big. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Makin kita punya knowledge, kita tidak takut. Sudah dikasih oleh Tuhan untuk di darat, di udara pun kita tidak takut. Di universe pun mana kita tidak takut. Karena dia punya wing, saudara-saudara. Dia punya glory, bisa cover. Jadi makin kita punya knowledge, maka makin aman hidup kita. Karena ini anointing so powerful dalam hidup kita. Wigglesworth setiap kali dia mau berdoa, dia berkata, itu Tuhan punya power yang create heaven and earth ada di tangan saya. Dia katakan, dan saya anointed untuk do dengan ini power ini. Sebab itu orang mati dia tinju, bangkit susun kasih oleh Tuhan. Lihat, dia tidak takut. Saya bercerita sama Pastor Charles, saya katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Saya banyak baca kesaksian orang yang ditembak di kepala, tapi survive, tapi sudah vegetable, ada yang sudah tidak bisa pay terus, saudara. Baru juga saya baca dari John Lake juga. Di Afrika, orang kena tembak dan dia katakan itu orang itu sudah tegang semua sudah. Dan dia selama itu dia pain luar biasa. Minum obat pain harus double. Tapi waktu didoakan dia sembuh. Sudah dia sembuh. Lehernya jadi fleksibel sudah. Dia sembuh. Jadi sudah lihat, itu Tuhan punya power. Nah ini saya bicara tentang protection. Karena kita hidup di zaman seperti ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu mimsak bicara tentang protection. Outstretched wing. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, berbicara ini mimsak, berbicara kepada kita tentang, saudara, outspread atau expansion. Saudara, jadi berkembang. Saudara, coba lihat, saudara, jika seseorang dia punya bisnis, dia bawa kepada setan, bisa berkembang dengan cepat. Karena ini anointing ada pada Lucifer. Tidak hilang, Tuhan tidak ambil, tapi dia corrupted. Untuk apa? Untuk buat hal yang evil. Dan lihat, kalau orang menerima kekayaan dunia ini atau dari setan, pasti suffering. Sesuatu dikasih oleh Tuhan. Dia tidak enjoy. Dia tidak aja, saya kata tadi bisa bunuh diri sudah dengan Tesla masuk dalam jur. Jadi lihat bahwa sorrow, begitu banyak orang sorrow, sudah takut mati, takut ini semua hidup dalam ketakutan, tidak enjoy akan hidup mereka. Tetapi sudah dikasih ini anointing do dalam hidup kita, ini nimsak sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa membuat kita berkembang. Maka saya percaya di hari-hari ini anointing ini sedang work dalam hidup kita. Maka saya percaya gereja ini akan berkembang. Saya percaya punya prosperity akan berkembang, akan outspread, akan dikatakan tadi dalam bahasa Inggris karena saya lihat dalam expansion, akan berkembang. Coba lihat para pemusik, saya membaca pemusik rock yang mereka ciptakan lagu-lagu mereka piringan hitam pada waktu itu. Mereka bawa ke Iris, dan di sana ada dukun 13, yaitu 13 orang witchcraft, dikasih oleh Tuhan. Dengan mereka punya mantra, mereka bawa itu piringan hitam. Ketika dibawa dan itu diterbitkan, maka spread around the world. Kalau musik itu berbicara tentang bunuh diri, maka dunia ini mereka histeris untuk bunuh diri. Bicara tentang marijuana, maka anak-anak muda histeris dan semua dalam marijuana. Sudah dikasih karena itu anointing ada pada Lucifer, sehingga mempengaruhi dunia. Sebab ada masa-masa, sudah lihat aja ditulis ada movie di Amerika sini yang kisah nyata. Ada masa-masa di mana orang mati kita tidak tahu di mana overdosis, tapi spread around the world. Lihat pekerjaan setan. Karena ini anointing ada pada Lucifer. Dia corrupted dan dia pakai untuk apa? Untuk evil. Tapi saudara, sekarang gereja tahu ini anointing ada dalam gereja, ada dalam setiap kehidupan kita. Maka tidak ada orang yang bisa hambat hidup saudara untuk spread out. Ini anointing do. Dan saya sedang berdoa, dia sedang do dalam hidup kita. Saudara, kita sudah lihat manifestasi akan ini anointing. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat itu anointing yang buat, yaitu mimsak.
Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah bisa kembangkan lagi. Tapi saya dengan cepat sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian sudah dalam Sakaria 4 ayat yang ke-14. Sakaria 4 ayat yang ke-14. Ini sedang bekerja. Wow, kita excited gereja Tuhan. Ya sama. Dan kehidupan kekristenan. Dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan. You were Sakaria Maleakhi. Jadi kitab sesudah Wahyu. Tolong, sebelum Matius ada Maleakhi, kemudian ada Sakaria. 4 ayat 14. So he said, these are the two anointed one who stand beside the Lord of the whole earth. Jadi kata anointed di sini dikatakan Yisa, yaitu fresh oil atau shining oil, atau apa ini? Produce light. Wah, luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Yaitu anointed, kata anointed ini fresh oil, shining. Sama dengan saudara tadi, buat saudara shining, sudah dikasih oleh Tuhan. So berapa bu? Kamu katanya sama saya 61. Mereka tidak percaya. Ya, that's the anointed too. Mereka tidak percaya. Jadi masih bisa buat. Mereka yang muda-muda buat masih kuat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Anointed. Pekerjaan apa sudah kasih? Bisa buat, sudah dikasih. Kemarin saya naik pohon sampai itu orang dibuka. Saya potong pohon sudah. Naik tangga tinggi bawa senso itu berat sudah untuk motong pohon yang ada di muka karena sudah mulai kering. Maka bila ini bisa 3-4 ribu potong, saya potong sendiri. Tapi bapak safety, saya pergi beli harness di Home Depot. Saya ikat di atas kali supaya kalau jatuh sudah kalau jatuh kan saya tergantung, nggak jatuh ke bawah, safety. Potong sendiri pohon, sudah dikasih. Wah, tetangga, wow, kayak monkey katanya. Tadi umur berapa? Sekarang ada pulsa naik pohon. Sudah dia kaget, sudah dikasih. Bukan saya katakan, tapi saya cuma berikan contoh, tapi banyak anointing do dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat Musa aja, lihat Elia, dia diangkat hidup. Sudah dikasih oleh, dikatakan bahwa fresh shining light, produce light. Wah, nanti kita lihat di waktu akan datang. Saya cuma bicara sedikit tentang anointing. Saudara bisa lihat dan saudara bisa lihat banyak di dalam ayat-ayat itu sudah dikasih oleh Tuhan. Markus 6 ayat yang ke-13. Markus 6 ayat yang ke-13. And they cast out many demons and anointed with oil many who are sick and healed them. Wah, bukan cuma sembuhkan orang, sembuhkan hidup saudara. Sudah dikasih ini, dikatakan anointing, ini dikatakan alepo, yaitu satu kesatuan atau sudah keharuman. Sudah jadi bawa keharuman nama saudara dan nama Tuhan. Sudah keharuman. Karena apa? Semua yang busuk sudah, semua yang sakit sembuh. Sudah dikasih. Semua yang tidak lengkap jadi lengkap, bawa keharuman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat aja terus dulu. Ini bicara. Kemudian satu lagi dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Yohanes 9 ayat yang ke-6. John 9:6. Therefore some of the Pharisees, when he had said this thing, he spat on the ground and made clay with the saliva. And he anointed the eyes of the blind man with the clay. Jadi Tuhan buat saudara tanah campur ludah dan anointed. Kata anointed di sini
Kenapa ditulis kata anointed di sini? Sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan epi, upon, above, atau on, atau bring to the top, sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa dikatakan? Dan juga dikatakan distribution. Lihat itu anointing. Kemarin saya ke Paulus Tri, saya lihat di depan Kabason, biasa suka Kabason biar cuma jalan-jalan cuci mata katanya. Di depan situ ada distribusi daripada yang mereka bangun baru, daripada Skechers. Jadi mereka supply itu barang-barang semua di store Skechers melalui distribusi yang di sekitar yang ada di Palm Springs sana. Jadi distribusi. Nah, ini pekerjaan anointing, distributor. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hal yang supernatural, hal yang supernatural. Sudah. Hal yang eternal, yang telah ada dalam hidup kita. Saudara, saya katakan word the life ini telah ada. Dia distribusi. Lihat saudara, ini blind man dari kecil tidak ada mata. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saudara lihat, anointing yang kita lihat itu bukan kepada dunia. Ada dalam gereja Tuhan, ada di tangan saya dan ada di tangan saudara. Sudah dikasih oleh itu anointing. Telah ada dalam hidup kita. Sudah. Karena dia dari dalam kita. Sudah. Ada banyak yang dia do, kita tidak cari di tempat lain. Ada banyak yang dia do. Sebab itu apa yang terjadi di tempat ini? Apa yang terjadi dalam rumah saudara? Apa yang terjadi? Saudara, walaupun dalam situasi yang genting, yang krisis, yang dunia tercekam, dunia takut, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak katakan itu ada datang dari surga. Sebab sudah akan lihat nanti, sudah dikasih oleh Tuhan. Paulus berkata dia datang untuk demonstrasi, untuk make manifest. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau saya demonstrasi dan make manifest, sudah bukan datang dari sorga. Saya cuma tunjukkan apa yang ada pada saudara. Karena saudara akan face ini dunia ini world ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi setiap apa saudara face, saudara stretch saudara punya hand, maka saudara akan ada something happen. Saudara stretch out your hand and define. Satu virus tidak akan tahan saudara, dia harus die di tangan saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, tidak ada mata, dicampur. Dikatakan distribusi, dikatakan above. Jadi ini anointing ini akan put saudara above dalam everything. Tidak peduli, bukan uang saudara, bukan karir saudara, bukan kemampuan saudara, tapi ini anointing. Dan saudara akan lihat di hari-hari terakhir, begitu banyak orang akan collect, tapi saudara tahu apa yang ada di dalam saudara. Dan jika saudara stretch saudara punya hand, maka sudah dikasih oleh Tuhan something happen. Nanti kita akan lihat di waktu yang akan datang. Sudah dikasih. Kalau saya berbicara, saya bisa kasih Tuhan punya power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaikan elektrik dalam tubuh ini. Sudah dikasih. Sebab saya dikatakan dalam hadirat Tuhan, di retreat harus sudah dikasih. Kalau saya biarkan waktu, saya bilang semua di tempat itu baru sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, saya tidak dorong. Saya malah saya tahan. Saya tidak dorong. Waktu dia bekerja, saya ingin pada waktu itu setiap orang taruh tangan kanan, saya pilih itu anointing. Tapi saya bilang, mau sampai tengah malam, mau sampai pagi, sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika saya bilang, Lovina taruh tangan, Ibu Temi taruh tangan, Bro Yosi taruh tangan, sudah. Mereka taruh tangan, saya receive. Waktu saya mereka langsung, saya tidak paham. Untuk ada yang bantu tahan, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena saya tidak mau terlalu lama, Anda dalam power. Telah receive. Dan kemarin saya dengar, kemana khusus dia menangis. Ketemu saudara, saya bilang itu power masih bekerja dalam hidupnya. Itu terima kasih. Saudara, dikasih oleh Tuhan. Itu terima kasih. Saya bisa feel, karena kehidupan kita itu real. Tuhan yang besar ada dalam hidup kita dan dia punya power itu real. Dan untuk apa?
Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya tunjukkan itu buat daripada anointing. Bukankah hari-hari kita ingin melihat sesuatu dikasih oleh Tuhan, miracle, signs and wonders? Bukankah saya sedang mengajar, sedang berbicara tentang hal ini? Dan sudah mulai lihat, sudah akan lihat. Bukan cuma saya yang buat, tapi miracle, signs, wonder adalah perjalanan hidup kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Menyertai siapa? Orang baik, saudara. Hidup saudara akan penuh dengan tanda, penuh dengan mujizat dalam segala circumstance. Terutama dalam hal-hal yang gini, saudara akan lihat, wow, saya bangga jadi orang Kristen. Saya punya Tuhan langit dan bumi. Dan dia punya anointing, saya tidak tunggu dari surga. Kalau saya tunggu dari surga itu too late. Saya hanya activate seperti Paulus. Dia activate seperti Petrus. Maka sudah dikasih oleh Tuhan itu word. Dan Tuhan memberkati. Nah, kita berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Thank you. Mari kita nyanyi satu pujian. Kita menyembah Tuhan.